Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1553. Penghujatan. Mendengar perkataan Ye Guan, Gu Pan buru-buru berkata, "Tidak, tidak, jawab saja sendiri." Meskipun dia kuat, dia tidak bodoh. Beberapa hal dapat dilakukan, dan beberapa hal tidak dapat dilakukan sama sekali. Sebab dan akibat dari wanita di depannya jelas bukan sebab dan akibat biasa. Apa penyebab dan akibat yang paling menakutkan? Penyebab dan akibat yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Aku akan memberimu setengahnya." Dia tahu bahwa ini jelas bukan sesuatu yang dapat dia tangani sendirian. Saya harus menemukan seseorang untuk melaksanakannya bersama. Terbelah dua, setelah terdiam beberapa saat, Gu Pan berkata, "Tidak masalah. Di depan begitu banyak senjata kekaisaran. Penyebab dan akibat yang tidak diketahui tidak tampak begitu menakutkan." Orang tua berjubah putih itu melirik mereka berdua dan bertanya, "Apakah kalian yakin?" Ye Guan mengangguk. Oke, setelah sampai sejauh ini, dia tidak punya jalan keluar. Orang tua berjubah putih itu mengangguk, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin es muncul di tangannya. Peti mati es itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya es dan tenggelam ke dalam cincin es. Dia menyerahkan cincin es itu kepada Ye Guan. Ye Guan pergi mengambil cincin es itu. Dan pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Tuan, negara dewa kuno, saya telah menerima janji Anda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tolong juga lindungi gadis ini." Melihat ekspresi serius di wajah lelaki tua berjubah putih itu, Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, apakah aku harus melindunginya seumur hidupku?" Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. "Jika dia pergi dengan sukarela, kamu tidak perlu melindunginya lagi. Tetapi jika dia tinggal bersamamu, tolong terus lindungi dia." Ye Guan Dao, bisakah Anda memberitahu saya sedikit tentang latar belakangnya? Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya lagi. "Aku juga tidak tahu." Ye Guan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Orang tua berjubah putih itu menatap Ye Guan, menunggu jawabannya. Ye Guan tidak ragu lagi. Dia mengambil cincin itu dan berkata, "Jika aku di sini, dia juga akan ada di sini." Orang tua berjubah putih itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya Tuan Muda Xin dari Gusen Guo." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan cahaya keemasan jatuh ke tanah. Orang tua berjubah putih itu menatap Ye Guan dan berkata, "Tuan, silakan masuk ke dalam cahaya keemasan." Ye Guan bertanya, "Apa ini?" Orang tua berjubah putih itu berkata, "Ada 3 tempat suci di negara dewa kuno kita: gudang senjata dewa kuno, rumah harta karun dewa kuno, dan reruntuhan dewa kuno." Gudang senjata dewa kuno berisi semua seni bela diri dan buku-buku sihir negara dewa kuno kita dari zaman dahulu hingga sekarang. Seni bela diri dan buku-buku sihir ini adalah yang terbaik, bahkan jika mereka ditempatkan di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Sedangkan untuk rumah harta karun dewa kuno, semua senjata kekaisaran, senjata abadi, dan kristal roh sejati ada di dalamnya. Dan reruntuhan dewa kuno adalah tempat untuk kultivasi negara dewa kuno kita. Hanya anak-anak kerajaan inti dari negara dewa kuno kita yang dapat masuk untuk berlatih. Sambil berbicara, dia menatap cahaya keemasan di depan Ye Guan. Ini adalah susunan teleportasi. Begitu kamu melangkah ke dalamnya, kamu dapat memasuki gudang senjata dewa kuno. Ye Guan mengangguk dan melangkah masuk, seolah teringat sesuatu.
Dia menoleh ke arah Gu Pan yang berdiri di sampingnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Masuklah. Gu Pan kemudian menyadarinya. Oh, dia masuk. Ada kilatan cahaya keemasan, dan tak lama kemudian, mereka bertiga muncul di langit berbintang yang mempesona. Di galaksi ini, ada jutaan cahaya yang beredar, dan setiap sinar cahaya mengandung kekuatan supernatural seni bela diri. Di samping mereka berdua, lelaki tua berjubah putih itu berbisik, semua seni bela diri dan kekuatan magis kerajaan ilahi kuno milikku ada di sini. Mulai sekarang, semuanya milik kalian berdua. Di samping, Gu Pan mengambil sebuah gulungan dan melihatnya. Setelah melihatnya, dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkannya. Jelas dia memandang rendah hal itu. Orang tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Yang mulia, apakah menurut Anda itu bukan urusan Anda?" Gu Pan mengangguk, "Memang benar aku tidak terlalu memikirkannya." Orang tua berjubah putih itu tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di kejauhan dan berkata, "Anda bisa pergi ke sana, Tuan." Gu Pan mendongak dan melihat sebuah paviliun kecil di ujung pandangannya. Lelaki tua berjubah putih itu berkata, "Dulu, istana ini dibangun oleh kaisar. Selain benda-benda yang dibuat oleh kaisar, ada juga benda-benda yang dikumpulkannya sendiri. Kamu bisa pergi dan melihatnya." Gu Pan mengangguk, tubuhnya gemetar, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di loteng. Dia mengambil sebuah buku secara acak, membukanya, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Gu Pan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, ini ada buku ilmu pedang. Apakah kamu menginginkannya?" Sebelum Ye Guan bisa mengatakan apapun, Gu Pan telah membawakan teknik pedang kepadanya. Ye Guan membukanya dan melihat pedang Daova. Ye Guan menjadi tertarik. Dia membolak-baliknya dengan hati-hati dan lama-kelamaan ekspresinya berubah serius. Pedang Daova merupakan pedang hati yang dipadatkan dengan Dao dan Fa milik sendiri. Begitu pedang hati terbentuk, semua Tao akan terwujud, semua Fa akan terbentuk, segala sesuatu di dunia adalah pedang. Ini bukan sekedar keterampilan pedang sederhana, tetapi cara yang hebat. Untuk mempelajari ilmu pedang ini, seseorang mesti memiliki pemahaman mendalam mengenai jalan dan hukum, lalu memadatkan jalan agung milik sendiri menjadi pedang di dalam hati. Pedang hati didedikasikan untuk membunuh hati, melanggar hukum, dan menghancurkan jalan. Ketika seseorang telah berkultivasi sampai tingkat tertinggi, hanya dengan satu pikiran saja, semua hukum dan jalan akan hancur. Padatkan jalan menjadi pedang. Ye Guan terdiam. Jalan agungnya adalah jalan pedang yang tak terkalahkan dan jalan pedang yang teratur. Dia juga mampu memadatkan jalan besarnya sendiri menjadi sebuah pedang. Namun dia tidak pernah berpikir untuk menyatukan pedang itu ke dalam hatinya dan menusukkannya dengan hatinya. Hanya dengan satu pandangan, dia melihat inti dari keterampilan pedang ini. Yang pertama adalah Tao, yang kedua adalah hati, dan yang ketiga adalah pedang. Hati dapat menampung segalanya, jalan, kendo. Segala sesuatu dapat dipeluk oleh hati. Inilah makna sebenarnya dari pepatah, jika ada pedang di hati, segalanya bisa menjadi pedang. Ye Guan tertawa. Meskipun ilmu pedang ini sangat kuat, namun tidak lebih kuat dari ilmu pedang penentu hidup dan matinya serta ilmu pedang pemotongannya. Namun, keterampilan pedang ini memberinya cara berpikir lain, cara berpikir baru tentang kendo, yang membuatnya menyadari bahwa kendo memiliki lebih banyak kemungkinan. Terlepas dari apakah itu pedang yang menentukan hidup dan mati atau teknik pedang yang membelah langit, kedua keterampilan pedang ini telah mencapai titik kemacetan baginya sekarang.
Jika dia bertemu musuh yang levelnya sama, tentu saja tidak akan ada masalah dan dia bisa menghancurkannya dengan tuntas. Namun permasalahannya adalah, tidak ada satupun orang yang dia temui sekarang yang memiliki level yang sama. Jadi kedua ilmu pedang itu tidak lagi cukup baginya saat ini. Harus berubah. Ye Guan tiba-tiba mendesah pelan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada satupun musuhnya yang normal. Tentu saja dia bisa mengerti karena musuh biasa jelas bukan lawannya. Itulah sebabnya ayahnya memintanya untuk melawan musuh-musuh abnormal tersebut. Dia benar-benar menyebalkan, tidak ada artinya jika terlalu lemah. Terlalu kuat, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Ini sungguh sulit bagi saya. Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan menatap panci kuno di loteng. Saya ingin pergi ke rumah harta karun untuk melihatnya. Apakah Anda ingin pergi? Gu Pan melambaikan tangannya berulang kali, tidak, tidak, tidak. Pada saat ini, dia sudah terpesona dengan apa yang dilihatnya. Masih seorang penggemar seni bela diri? Ye Guan tertawa. Saudara Gu, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil semua harta kerajaan ilahi kuno? Gu Pan bahkan tidak menoleh. Semuanya adalah hal-hal eksternal. Anda dapat menerimanya atau tidak. Ye Guan sedikit terkejut. Dia melirik Gu Pan, lalu berbalik menatap lelaki tua berjubah putih di sampingnya. Orang tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Ye Guan mengangguk. Oke, tak lama kemudian, keduanya menghilang dari tempat kejadian. Ketika keduanya muncul lagi, mereka sudah berada di aula yang sangat luas. Di aula ini, ditempatkan berbagai benda suci, dan yang paling rendah mutunya adalah artefak abadi. Mata Ye berbinar saat dia menyaksikan, tentu saja dia sendiri tidak begitu peduli dengan benda-benda suci tersebut. Lagi pula, dia memiliki master menara dan pedang King Xuan, dan kedua benda suci ini tidak sebanding dengan senjata kekaisaran manapun. Namun, kekuatan di belakangnya membutuhkan hal-hal ini. Dengan benda-benda dari kerajaan dewa kuno ini, Sui Gujin akan mampu menciptakan kekuatan super yang sangat mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Dia percaya pada kemampuan Sui Gujin. Selama dia memberinya uang dan sumber daya, tidak akan butuh waktu lama sebelum kekuatan super yang lebih mengerikan daripada kerajaan dewa kuno akan muncul di dunia. Di samping Ye Guan, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata, Tuan, ada pedang di sana, itu adalah senjata kekaisaran, apakah Anda menginginkannya? Ye Guan menatap ke arah yang ditunjuk lelaki tua berjubah putih itu, dan di mana pandangannya tertuju, ada sebuah pedang dewa melayang di udara, memancarkan api hitam. Orang tua berjubah putih itu berkata, pedang ini disebut penghujatan. Itu adalah pedang Chen Yin, ahli pedang agung dari kerajaan dewa kuno kita. Pedang ini telah membunuh para dewa, dan setelah membunuh para dewa, pedang itu terjerat dalam api hitam. Kekuatan spiritualnya benar-benar hilang, dan roh pedangnya sendiri juga terpenjara dalam pedang itu dan tidak dapat melarikan diri. Saat dia berbicara, pandangan rumit melintas di matanya. Ini adalah harga membunuh seorang dewa. Ye Guan sedikit penasaran, ada harga yang harus dibayar untuk membunuh seorang dewa. Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Ya, dan itu sangat berat. Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit lega dan takut. Kalau saja dewa jahat itu tidak memprovokasi ayahnya, dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan dewa jahat itu, sekalipun dia berusaha sekuat tenaga. Ayah masih memiliki beberapa keterampilan. Orang tua berjubah putih itu bertanya, Tuan, apakah Anda menginginkan pedang ini? Ye Guan menarik pikirannya dan pandangannya tertuju pada pedang itu lagi.
Dia melangkah mendekat dan merentangkan telapak tangannya, dan pedang itu bergetar sedikit. Lelaki tua berjubah putih itu berkata, "Tuan muda, berhati-hatilah, ada kekuatan ilahi yang melekat pada pedang ini." Pada saat ini, pedang itu telah terbang ke tangan Ye Guan. Ledakan, saat Ye Guan menggenggam pedang itu, matanya tiba-tiba terbelalak, karena kekuatan suci yang sangat mengerikan menembus langsung ke tangannya dan berusaha untuk secara paksa menyerang tubuhnya. Ye Guan segera mengaktifkan darah gila di tubuhnya. Api darah menyala, dan langsung menekan kekuatan suci. Tidak hanya itu, darah gila yang kuat juga mengalir ke pedang, penghujatan, dan seluruh pedang langsung terbakar, membakar kekuatan suci dengan gila-gilaan. Orang tua berjubah putih di samping tiba-tiba sedikit terkejut, karena dia mendapati bahwa kekuatan garis keturunan Ye Guan benar-benar melahap kekuatan suci itu. Garis keturunan macam apa ini? Apakah bisa melahap kekuatan suci? Tidak lama kemudian, kekuatan suci pada pedang, penghujatan, itu sepenuhnya dilahap oleh garis keturunan gila Ye Guan. Dan aura Ye Guan benar-benar meningkat pesat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berseru, kekuatan ilahi yang begitu murni. Orang tua berjubah putih, di depan Ye Guan, pedang, penghujatan, itu mendapatkan kembali kejayaannya setelah kekuatan sucinya dihilangkan. Ia mengitari Ye Guan sambil memancarkan suara pedang yang bersemangat. Orang tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Ia berterima kasih padamu." Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan pedang penghujatan itu langsung jatuh ke telapak tangannya. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu, "Senior, apa yang sedang dilakukan Master Dao Pen sekarang?" Orang tua berjubah putih itu menatap Ye Guan dan berkata, "Ada dua berita buruk, yang mana yang ingin kau dengar terlebih dahulu?" Ye Guan, Bab 1554, tidak ada cara untuk menang. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. "Senior, keduanya adalah berita buruk. Apakah masuk akal jika saya mendengar yang mana terlebih dahulu?" Orang tua berjubah putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Saya mendapat kabar bahwa pemilik Dao Pen kini telah bersatu dengan beberapa dewa." Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu, "Kaisar bisa menyegelnya, kan?" Orang tua berjubah putih itu berkata, "Dulu memang mungkin, tapi sekarang, ini adalah berita buruk kedua yang saya sebutkan." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Jika dewa-dewa itu disegel, maka mereka tidak akan seseram itu. Tetapi jika segelnya dibuka, orang-orang ini akan menjadi eksistensi mengerikan yang jauh melampaui tingkat ke-10 menyentuh kebenaran. Tak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada cara untuk menang. Orang tua berjubah putih itu berkata, "Tuan, tolong kumpulkan semua harta karun di sini." Ye Guan menoleh dan melihat senjata kekaisaran dan senjata abadi di sekitarnya. Ini semua adalah masalah serius. Ye Guan tertawa, "Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayarnya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini di mana Anda bisa mendapatkan uang tanpa bekerja?" Dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan semua yang ada di lapangan. "Lakukan saja." Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu dan berkata, "Mulai sekarang, negara dewa kuno akan membantuku dengan segenap kekuatannya, kan?" Orang tua berjubah putih itu mengangguk. "Ya." Ye Guan berkata, "Kartu apa lagi yang kita punya?" Orang tua berjubah putih itu tetap diam. Ekspresi Ye Guan membeku. "Senior, aku tidak sendirian di sini, kan?" Lelaki tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata,
Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya lupa satu hal. Sebenarnya, ada berita buruk lainnya. Ye Guan, orang tua berjubah putih itu tampak khawatir di matanya. Tuan, sebenarnya, bahkan jika tidak ada penguasa pena Dao Agung, segel para dewa itu akan terlepas. Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu. Apakah kaisar tidak sanggup bertahan lebih lama lagi? Lelaki tua berjubah putih itu mengangguk. Dulu, sang kaisar melawan para dewa sendirian. Meskipun akhirnya ia mengalahkan mereka dan menyegel mereka dengan artefak super itu. Namun, ia sendiri juga terluka parah. Dan setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan sakit kepala? Tidak. Sakitnya sampai ke ulu hati. Sakit sekali, orang tua berjubah putih itu berkata lagi, Tuan muda, masih ada waktu, Anda harus menghargai waktu ini. Ayo pergi ke reruntuhan dewa kuno. Saat mereka berbicara, tubuh mereka tiba-tiba menjadi ilusi. Ketika mereka muncul lagi, mereka telah tiba di sebuah dunia kelabu dengan prasasti batu setinggi langit berdiri di sekelilingnya. Ye Guan menemukan bahwa energi spiritual di sini sangat melimpah. Tidak hanya itu, energi spiritual di sana juga benar-benar berbeda dengan energi spiritual di dunia luar. Lelaki tua berjubah putih itu berkata, Tuan, ini adalah tanah suci kultivasi kerajaan para dewa kuno kita. Setiap pilar batu di sini melambangkan jalan yang agung. Tentu saja, Anda telah membangun jalan ilmu pedang. Selain itu, kedua ilmu pedang itu sangat langka di dunia. Oleh karena itu, Anda tidak harus mengikuti salah satu jalan di sini. Tetapi Anda dapat mempelajarinya dan menyempurnakan jalan ilmu pedang Anda sendiri. Ye Guan mengangguk, aku juga punya ide yang sama. Selama ada cukup kekuatan iman, ilmu pedang ordonya tidak terkalahkan. Jika tidak ada kekuatan iman, maka kekuatannya akan terbatas. Oleh karena itu, yang benar-benar perlu disempurnakannya adalah seni pedang yang tak terkalahkan. Kekebalannya tidak cukup kuat. Seolah tengah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sungai Dao besar pun muncul di tangannya. Senior, apakah ada masalah dengan senjata kekaisaran ini? Lelaki tua berjubah putih itu memandang ke arah sungai dan berkata, sungai ini juga merupakan salah satu senjata kekaisaran kerajaan dewa kuno kita. Sungai ini menyerah dalam pertempuran dengan dewa. Menyerah? Ye Guan tercengang. Orang tua berjubah putih itu menatap sungai Dao besar. Di sungai ini terdapat jiwa sang dewa, memelihara dirinya sendiri di dalamnya. Tetapi sekarang dalam keadaan tidak aktif. Jika kau ingin menaklukkan sungai ini, kau harus membangunkan sang dewa. Dengan kekuatanmu saat ini, begitu ia terbangun, kau pasti akan menghancurkan dirimu sendiri. Ye Guan mengangguk, tidak terkejut, karena pemilik Dao Pen tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ye Guan mengeluarkan jimat yang diambilnya dari Gui Shen dan berkata, Senior, bagaimana dengan ini? Orang tua berjubah putih itu sedikit mengernyit, jimat aneh. Ye Guan berkata, aku mendapatkannya darinya setelah aku membunuh dewa hantu. Orang tua berjubah putih itu menatap Ye Guan. Apakah kamu yakin telah membunuhnya? Ye Guan mengangguk. Dari sudut pandang etika, tidak ada perbedaan antara dipukuli sampai mati oleh ayahnya dan dipukuli sampai mati olehnya. Melihat Ye Guan mengangguk, lelaki tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak memikirkannya lebih jauh. Dia menatap jimat itu dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda mendapatkan warisan dewa aneh? Ye Guan mengangguk, ya, orang tua berjubah putih itu berkata, selamat, Tuan muda.
Ye Guan sedikit bingung. Orang tua berjubah putih itu tertawa dan berkata, hal yang paling hebat dari dewa aneh itu bukanlah kekuatannya sendiri, melainkan teknik boneka yin miliknya. Dan hal yang paling hebat dari teknik boneka yin ini bukanlah memurnikan boneka, melainkan boneka hidup. Ye Guan sedikit mengernyit. Boneka hidup. Lelaki tua berjubah putih itu mengangguk. Ya, itu untuk memurnikan orang hidup menjadi boneka. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah memurnikan orang hidup menjadi boneka, tidak hanya kekuatan lawan dapat dipertahankan sepenuhnya, tetapi kekuatan tempur lawan juga dapat ditingkatkan secara signifikan melalui jimat pengorbanan. Ini, saat itu, boneka hidup dewa aneh ini menyebabkan negara dewa kuno saya menderita kerugian besar. Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu. Bisakah dewa juga dimurnikan menjadi boneka hidup? Orang tua berjubah putih itu berkata, ya, dewa aneh itu memiliki boneka hidup setingkat dewa saat itu. Boneka hidup. Ye Guan tampak berpikir, jika pemilik Dao Pen diubah menjadi boneka hidup, pasti keren. Orang tua berjubah putih itu berkata, jimat pengorbananmu adalah senjata kekaisaran yang fungsional. Meskipun kekuatan tempurnya sendiri tidak kuat, fungsinya sangat hebat. Jika kamu memiliki cukup banyak boneka hidup, itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Ye Guan mengangguk, lalu menatap lelaki tua berjubah putih itu. Melihat Ye Guan datang, lelaki tua berjubah putih itu berkata dengan tergesa-gesa, aku sudah menjadi manusia yang jatuh. Aku tidak bisa memurnikan boneka yang masih hidup. Ye Guan tertawa dalam hati. Senior, apa yang sedang kamu pikirkan? Meskipun aku sudah memikirkannya, aku tidak akan melakukannya. Orang tua berjubah putih. Untuk pertama kalinya, lelaki tua berjubah putih itu merasa bahwa makhluk kecil ini agak berbahaya. Dia buru-buru berkata, kamu berlatih di sini. Aku akan keluar dan mendapatkan beberapa informasi untukmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari. Ye Guan melihat sekeliling, lalu berjalan menuju pilar-pilar batu yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, cahaya suci keluar dari pilar-pilar batu, lalu masuk ke dalam lautan kesadaran Ye Guan. Dalam sekejap, gambaran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Ye Guan. Warisan, dia tidak bermaksud mewarisi prinsip-prinsip hebat ini, tetapi menggunakannya untuk menyempurnakan ilmu pedangnya yang tak terkalahkan. Pada masing-masing gambar, ada satu orang yang sangat kuat yang sedang mengajarkan semua yang diketahuinya, dan semua orang kuat ini merupakan orang-orang paling kuat di kerajaan para dewa kuno. Di antara mereka, beberapa orang telah mencapai tingkat dewa. Seni bela diri mereka memiliki satu kesamaan, keberanian, ketekunan, dan ketekunan. Jalan raya itu seluas lautan, tak berujung. Tanpa hati yang berani, tekun dan gigih, mustahil untuk mencapai akhir dan membangun jalan sendiri. Ye Guan juga menemukan bahwa setelah menetapkan jalan mereka sendiri, orang-orang ini mulai mengikuti jalan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa bagus jalan yang ditempuh orang lain, itu milik mereka. Jika Anda mengikuti mereka, Anda tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Hanya dengan berjalan di jalanmu sendiri, kamu dapat berdiri di puncak jalan. Sementara Ye Guan bertukar prinsip-prinsip agung dengan para pendahulu itu, Gu Pan menyaksikan dengan penuh minat di perpustakaan seni bela diri. Baginya, seni bela diri ini belum tentu lebih kuat daripada seni bela diri yang ia ciptakan sendiri, tetapi memberinya cara berpikir yang lain. Ini seperti hidangan tahu, yang bisa direbus atau digoreng. Segala sesuatu bisa beragam dan memiliki banyak kemungkinan.
Hal yang sama berlaku untuk Tao, hal ini bahkan lebih berlaku pada seni bela diri. Seringkali, mengubah cara berpikir Anda dapat mendatangkan hasil yang tidak diharapkan. Sisi lain, pemilik Dao Pen tinggal di kota di langit. Kota ini dulunya merupakan bagian dari kerajaan dewa kuno. Selain itu juga merupakan kota pengorbanan kerajaan dewa kuno. Adapun untuk siapa kurban itu ditujukan, tidak seorang pun tahu. Ketika pemilik Dao Pen tiba di kota itu, seluruh kota kosong kecuali aula pengorbanan. Pemilik Dao Pen berjalan menuju aula pengorbanan. Ketika dia mendekati pintu aula, sebuah kekuatan misterius menghalanginya. Apakah Anda pemilik Dao Pen? Sebuah suara tiba-tiba datang dari aula pengorbanan. Pemilik pena Dao tersenyum dan berkata, "Ini aku." Pada saat ini, seorang pria perlahan berjalan keluar dari aula. Dia mengenakan jubah kain dan memiliki rambut panjang yang terurai di bahunya. Dia terlihat sangat elegan. Pria itu menatap pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, "Saya pernah mendengar tentang Anda. Anda pernah membantu Raja Yan melawan negeri asing di masa lalu." Sang Master Dao Pen mengangguk. Karena dia punya hubungan denganku, aku akan membantunya." Lelaki itu menatap pemilik Dao Pen dan bertanya, "Apakah kamu kesini juga untuk benda ajaib itu?" Pemilik pena Dao berkata, "Tidak." Lelaki itu bertanya lagi, "Untuk pemuda itu?" Pemilik pena Dao bertanya, "Apakah Anda mengenalnya?" Pria itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu, sekarang dia telah dipilih oleh negara dewa kuno." Pada titik ini, dia langsung duduk di tangga batu di depan gerbang istana. "Tuan Pena Dao Agung, Anda datang kepada saya karena apa yang disebut pertikaian Dao Agung di antara kalian berdua, bukan?" Sang pemilik pena Avenue mengangguk. "Ya." Lelaki itu tersenyum jenaka, "Apa manfaat yang bisa kau berikan kepadaku?" Sang guru Daobi tersenyum dan berkata, "Biarkan kamu hidup." "Haha," lelaki itu tertawa, "Guru Pena Dao Agung, tahukah Anda siapa aku?" Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Dewa Iblis." Pria itu menatap pemilik Dao Pen, masih tersenyum, "Jadi, kau bilang kau ingin aku hidup?" Bahkan Gu Dao Tian, yang memegang artefak tertinggi di tangannya, tidak dapat membunuhku. Kau. Pemilik Dao Pen tidak berbicara. Dia merentangkan telapak tangannya dan segel Dao muncul di tangannya. Dia menatap pria itu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Senyum pria itu berangsur-angsur menghilang. Stempel Tao itu adalah sejenis Tao, Tao di luar Tao. Hanya mereka yang telah mencapai levelnya yang akan tahu apa artinya ini. Sang Master Dao Pen menatap lelaki itu. "Apa yang telah kau kejar sepanjang hidupmu? Aku bisa melakukannya hanya dengan jentikan tanganku. Jangan bersikap dingin di hadapanku. Mengerti?" Pria itu terdiam. Melihat kesunyian pihak lain, pemilik Dao Pen tahu bahwa dia telah mengejutkan pihak lain. Dan pada saat ini, dia memikirkan Gu Pan. Ada dua tipe orang yang paling ia takuti. Tipe pertama secara alami adalah tipe yang mengandalkan dukungan orang lain. Tipe kedua adalah Gu Pan. Tipe orang seperti ini punya kekuatan sih, tapi gak banyak juga. Tapi berani banget sih ngalahin kamu sampai mati. Bersambung.